Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, rukun haji yang ketiga adalah tawaf. Tawaf yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. 7 kali putaran. Wal yattawafu bil baitil atiq. Ada beberapa macam tawaf. Tawaf yang pertama tawaf ifadah. Tawaf ini tawaf yang menjadi rukun haji. Tawaf ini harus dilaksanakan oleh semua calon jamaah haji. Orang yang berhaji harus melaksanakan tawaf ifadah. Kalau tidak melaksanakan tawaf ifadah, maka hajinya tidak sah. Yang kedua tawaf kudum, yaitu tawaf yang dilaksanakan begitu tiba di kota Mekah, begitu tiba di Masjidil Haram. Begitu sampai di sana segera melaksanakan tawaf. Tawaf yang dilakukan ketika baru saja tiba di kota Mekah, baru saja tiba di Masjidil Haram, namanya tawaf kudum, tawaf kedatangan. Berikutnya ada tawaf wada, tawaf pamitan. Begitu calon jamaah haji, begitu jamaah haji akan meninggalkan Masjidil Haram, akan meninggalkan kota Mekah untuk pergi pulang menuju Indonesia, jamaah haji melaksanakan tawaf, namanya tawaf wada, namanya tawaf pamitan. Kalau sedang datang, sedang tiba, tawaf kudum namanya. Kalau akan meninggalkan kota Mekah, akan meninggalkan Masjidil Haram, namanya tawaf wada. Yang keempat tawaf sunnah. Para kaum muslimin ketika melaksanakan ibadah haji, ketika masuk Masjidil Haram, ketika umroh, ketika apa saja, begitu masuk Masjidil Haram, kapan saja ada baiknya melaksanakan tawaf, mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Begitu datang, begitu tiba, begitu masuk di Masjidil Haram, melaksanakan tawaf. Tawaf yang dilakukan kapan saja namanya tawaf sunnah. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, bagi kaum muslimin hendaknya ketika di kota Mekah perbanyaklah melaksanakan tawaf, khususnya tawaf sunnah. Begitu masuk Masjidil Haram, tawaf sunnah. Man tafa bil baiti sab'an wa la yatakallamu illa bi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah, mukhiyat anhu asu sayiatin wa kutibat lahu asu hasanatin wa rufi'a lahu biha asrah darajatin. Barang siapa bertawaf mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali tanpa bicara kecuali membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah, orang yang tawaf dengan membaca itu
maka 10 dosanya, 10 kesalahannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dicatat 10 kebaikan-kebaikan dan diangkat derajatnya 10 kali lipat derajatnya. Yunzalu ala hadzal baiti fi kulli yawmin mi'ata wa isruna rahmah situna lit taifin wa arba'una lil musallin wa isruna lin nadirin. Saben hari Allah menurunkan kepada dalam Baitullah ini, Masjidil Haram ini 120 rahmat. 60 rahmat diberikan kepada orang-orang yang tawaf, 40 rahmat diberikan kepada orang-orang yang sholat, 20 rahmat diberikan kepada orang-orang yang melihat Ka'bah. Kaum muslimin silakan dibuka di kitab Ihya Ulumuddin jilid 1 halaman 241. Juga sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tanzilullah kulla yamin ala hujjaji Baitil Haram isrina wa mi'ata rahmah sittina lit taifin wa arba'ina lil musallin wa isrina lin nadirin." Isinya sama, saben hari Allah akan menurunkan 120 kali rahmat. 60 rahmat diberikan kepada orang yang sedang bertawaf, 40 rahmat diberikan kepada orang yang sedang sholat, dan 20 diberikan kepada orang yang melihat Ka'bah. Baca juga di kitab Fiqh Sunnah jilid 1. Kaum muslimin muslimah rahimakumullah, setelah melaksanakan tawaf, kaum muslimin disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Berdekatan dengan Ka'bah ada sebuah tempat yang bernama makam Ibrahim. Makam Ibrahim ini jangan diterjemahkan kuburan Nabi Ibrahim. Makam Ibrahim ini adalah tempat berpijak kaki Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadima fatafa bil baiti sab'an summa shalla rak'atain wa qala waqi yan indal maqam summa kharaja ila sofa. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika datang kemudian tawaf di Baitullah sebanyak 7 putaran. Setelah selesai kemudian sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, kemudian keluar untuk menuju ke sofa. Hadis ini menjelaskan kita disunahkan untuk sholat sunnah 2 rakaat di belakang makam Ibrahim setelah melaksanakan tawaf. Niatnya usolli sunnatat tawafi rakaataini lillahi ta'ala. Silakan dibaca Sunan Ibnu Majah hadis yang ke-2959. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, kemudian rukun haji berikutnya adalah sa'i. Sa'i adalah lari-lari kecil bolak-balik, bolak dan balik
sebanyak 7 kali dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. 7 kali ini bukan bolak-balik, tapi Sofa ke Marwah dihitung 1 kali, Marwah ke Sofa dihitung 1 kali, sehingga Sofa Marwah 1, Marwah Sofa, Sofa Marwah, Marwah Sofa, masing-masing 1 perjalanan dihitung 1 kali, sehingga nanti sa'i itu akan dimulai dari Bukit Sofa dan akan berakhir di Bukit Marwah. Mas'a tempat sa'i ini insya Allah panjangnya 400 meter. Kalau 1 kali perjalanan 400 meter kali 7, berarti perjalanan sa'i itu sepanjang 2.800 meter atau 2,8 km. Bagi yang sehat, bagi yang tidak sakit, bagi yang mampu, dipersilahkan sa'i itu dilaksanakan dengan berjalan kaki. Tapi bagi saudara-saudara kita yang sudah tua, renta, berat, yang sakit, sa'i bisa dilaksanakan dengan naik kursi roda. Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Orang yang haji harus melakukan sa'i. Sa'i ini merupakan rukun haji. Kalau orang yang berhaji tidak melakukan sa'i, maka hajinya tidak sah. Rukun berikutnya adalah tahallul, mencukur, menggunting rambut sesudah sa'i, sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Usahakan bahwa yang menggunting rambut ini sudah digunting terlebih dahulu. Orang yang menggunting rambut orang lain harus sudah digunting terlebih dahulu. Rukun haji yang terakhir adalah tertib. Semua rukun haji dilakukan secara berurutan, dimulai dari niat haji, ihram haji, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian tahallul. Harus tertib, tidak boleh pilih-pilih terlebih dahulu mana yang suka, tidak boleh. Untuk itu dapat dipelajari konten YouTube ini, atau juga mengikuti orang-orang yang alim, mengikuti orang-orang yang paham tentang rukun haji. Mudah-mudahan haji dengan melaksanakan dengan rukun-rukun yang betul, hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kaum muslim-muslimat rahmatullah, sebagai bahan renungan, sebagai bahan tambahan tentang rukun-rukun haji. Mudah-mudahan bermanfaat bagi khususnya calon jamaah haji, terutama bagi semua yang mendengarkan konten YouTube kali ini. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.